kita perlu membicarakan harta peninggalan ayah. Bagaimanapun juga aku ini adalah istri sah beliau dan berhak atas harta warisan. Oke Bu, tapi aku sebagai anak juga punya hak atas warisan itu. Aku mau warisan itu dibagikan sesuai dengan hukum. Memangnya selama ini aku minta sesuatu yang bukan hak. Jelas-jelas aku ini istri sah ayahmu, jadi aku juga berhak atas harta warisan itu. Aku paham Bu, tapi aku khawatir juga jika hakku itu berkurang. Tahu harta itu juga sudah dimiliki oleh ayah sebelumnya kan Bu. Jangan lupa siapa yang merawat ayahmu saat dia sakit. Aku paham Bu, cuman aku tetap mau warisan itu dibagi sesuai dengan hukum supaya adil juga merata. Gimana kalau kita pergi ke konsultan hukum saja? Kita tanyakan kepastiannya untuk pembagiannya. Boleh, ayo. Kita sampai ke kantor konsultan hukum. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Irma dari konsultan hukum. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Baik, terima kasih atas sambutannya Mbak Irma. Sebelumnya perkenalkan, saya Mala dan ini anak saya bernama Naswa. Nah, tujuan kami berdua bertemu Mbak Irma ini ingin berkonsultasi. Sebelumnya kan saya menikah dengan Pak Ahmad, lalu Pak Ahmad ini sudah meninggal. Nah, kami berdua ini ingin berkonsultasi bagaimana pembagian warisannya. Baik, bisa tolong jelaskan kondisi keluarganya? Jadi gini Bu, saya itu anak kandung Pak Ahmad dari perkawinan pertama. Nah, lalu ayah saya menikah lagi setelah ibu saya meninggal dengan Bu Mala. Namun di perkawinan keduanya itu beliau tidak mempunyai anak Bu. Oh begitu, Bu Mala boleh tahu apakah sebelumnya ada perjanjian perkawinan? Tidak ada, Bu. Berarti terjadi persatuan harta ya? Kalau boleh tahu sekarang tuh jumlah hartanya yang dimiliki itu ada berapa ya Bu? Jadi begini Bu, saat menikah dengan Pak Ahmad, beliau memiliki harta sebesar 300 juta. Sedangkan saya memiliki harta sebesar 200 juta. Nah, setelah ayah saya meninggal, keseluruhan harta itu totalnya 1,2 miliar. Oh begitu, mari kita hitung bersama ya Bu. Jadi gini Bu, pertama kita itu harus cari hitung persatuannya. Karena tadi total hartanya itu ada 300 juta, kemudian ditambah dengan 200 juta sehingga totalnya 500 juta. Kemudian Pak Ahmad meninggal sehingga total hartanya itu menjadi 1,2 M. Berarti adanya keuntungan dalam perkawinan, yaitu cara perhitungannya 1,2 M dikurangi dengan 500 juta sehingga hasilnya kan 700 juta. Jadi keuntungan selama perkawinan itu sebesar 700 juta ya? Iya betul. Gini, karena tadi nggak ada perjanjian perkawinan, sehingga keuntungan tersebut itu dibagi menjadi dua. Karena tadi 700 juta itu dibagi dua itu sebesar 350 juta. Sehingga Pak Ahmad itu mendapatkan 350 juta, kemudian Bu Mala juga mendapatkan 350 juta. Oh, jadi karena keuntungan perkawinan itu maka hasilnya dibagi sama rata ya? Iya betul Ibu. Nah sekarang kita itu harus menghitung harta asli dari masing-masingnya. Karena harta asli dari Pak Ahmad itu tadi 300 juta ditambah dengan 350 juta sehingga totalnya ada 650 juta. Sedangkan harta untuk Bu Mala itu tadi 200 juta. Kemudian ditambah dengan 350 juta sehingga totalnya adalah 550 juta. Tapi kenapa harus dicari harta aslinya? Ya karena nanti dipakai untuk menghitung manfaat yang diterima dari istri kedua. Sekarang kita bagi dulu ya harta persatuannya. Tadi karena total hartanya itu ada 1,2 M. Kemudian harta tersebut itu merupakan milik bersama, sehingga Bu Mala itu berhak atas mendapatkan setengahnya. Sehingga 1,2 miliar itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah 600 juta. Berarti saya langsung mendapatkan 600 juta. Betul, tapi perlu diingat bahwasanya itu bukan waris, tapi itu adalah hak sebagai ibu karena pemilik harta bersama. Jadi warisannya belum dibagi ya? Iya belum. Nah setelahnya Bu Mala ini menerima bagian harta bersama, sisanya itu menjadi harta warisan dari Pak Ahmad. Karena tadi harganya 1,2 miliar dikurangi dengan 600 juta sehingga hasilnya adalah 600 juta. Dan juga karena ahli waris itu ada dua, itu Bu Mala dan juga anaknya Mbak Naswa, maka harta tersebut dibagi menjadi dua sehingga
Jadi manfaat yang diterima oleh Bu Mala ini sebesar 350 juta. Kemudian kita menghitung mengenai tentang kontrol dari manfaatnya ya. Dari ketentuan ini itu juga didasarkan pada pasal 181 KUH Perdata yang bertujuan untuk melindungi anak dari perkawinan pertama agar tidak dirugikan oleh perkawinan kedua. Menurut ketentuan tersebut, manfaat yang diterima pasangan dalam perkawinan kedua itu tidak boleh melebihi pertama 1/4 harta pewaris, yang kedua adalah bagian terkecil yang diterima oleh anak. Karena itu kita hitung dulu 1/4 harta Pak Ahmadnya ya. Tadi kan harta Pak Ahmad mendapatkan bagian sebesar 650 juta, sehingga 1/4-nya itu merupakan 162,5 juta. Sedangkan bagian untuk Naswa itu sebesar 300 juta. Karena itu yang dipakai kan tadi yang terkecil kan, berarti yang dipakai itu sebesar 162,5 juta. Padahal tadi manfaat yang saya terima 350 juta. Iya betul sekali Ibu, artinya manfaat yang Ibu terima ini melebihi batas yang dibolehkan oleh hukum. Sekarang kita hitung kelebihan manfaatnya ya. Tadi kan 350 juta dikurangi dengan 162,5 juta, hasilnya adalah sekitar 187,5 juta. Jadi terdapat kelebihan dari manfaatnya itu sebesar 187,5 juta yang harus dikurangi dari bagiannya Bu Mala. Jadi bagian Bu Mala tadi kan sebesar 900 juta, kemudian dikurangi dengan kelebihan manfaatnya sebesar 187,5 juta. Maka bagian akhir dari Bu Mala itu sekitar 712,5 juta. Sedangkan untuk bagian Mbak Naswa itu tadi harga aslinya itu kan 1,2 miliar, kemudian dikurangi dengan 712,5 juta, hasilnya adalah sebesar 487,5 juta. Sekarang saya paham dulu, ternyata hak anak dari perkawinan pertama itu tetap dilindungi oleh hukum ya, melalui pasal 181 KUH Perdata. Dan saya juga memahami bahwa saya sebagai istri kedua ini tetap mendapat hak waris berdasarkan pasal 852 KUH Perdata, tetapi ada batas tertentu yang harus dihormati. Ya betul sekali Ibu. Jadi berdasarkan pasal 52A itu memberikan hak kepada pasangan yang hidup terlama dan untuk mewarisi. Sedangkan pada pasal 181 diberikan untuk perlindungan bagi anak